dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas begitu besarnya cinta-Mu yang Engkau tunjukkan dalam hidup kami. Terima kasih karena hari ini Engkau mengumpulkan kami semua, para guru, kepala sekolah, juga para siswa kelas 11 dalam pembukaan kegiatan P5 pada kesempatan ini. Semua Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Punya usaha di tentang kewirausahaan. Tentu Anda mengerti kewirausahaan itu apa? Wira dan usaha. Dan muda yang punya usaha. Bahwa Bapak Ibu guru yang menjadi koordinator kegiatan P5, mereka sempat mengambil narasumber yang dia cocok dengan tema ini. Yang muda yang punya usaha. Bahwa narasumber yang ada yang nanti yang Anda berhadapan dengan mereka adalah orang-orang sukses yang berasal dari sekolah ini. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, saya membuka kegiatan ini dengan bersih. Terima kasih, saya berikan kepada Yesus. Dengan demikian, maka acara pembukaan P5 SMA Sanata Karya Labur di hari ini telah selesai. Selanjutnya, kami serahkan kepada Bapak Ibu Koordinator P5. Terima kasih. Baik, untuk menghemat waktu, kita akan melanjutkan ke kegiatan berikut. Kita akan awali dengan pengenalan kegiatan P5, tema kewirausahaan, topik yang muda yang punya usaha. Setengah jam. Lalu sesudah itu kita akan lanjutkan dengan materi dari narasumber. Nah, waktu selanjutnya saya berikan kepada Pak Ones, harap bisa menghemat waktu, lebih cepat lebih baik, supaya anak-anak lebih banyak belajar dari narasumber yang ada. Baik, kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Pak Ones. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Ibu Santi hadir. Iya, oke, selamat pagi semua. Bagaimana kabar? Baik? Luar biasa? Oke, saya akan sampaikan sejenak tentang apa yang akan kita buat selama beberapa hari ke depan. Tema P5 kita yang kita ambil pada kesempatan ini adalah kewirausahaan. Dengan topik adalah yang muda yang punya usaha, tetapi berbasis potensi lokal. Ya, potensi lokalnya apa? Itu nanti akan kita lihat sama-sama. Latar belakang, kenapa sampai hal ini diangkat? Pertama adalah membaca persoalan kehidupan perekonomian masyarakat di kabupaten yang akhir ini menunjukkan tingkat pendapatan yang rendah. Oke, baik, terima kasih Pak Ones sudah membantu kita untuk memahami, mengenali apa yang mau kita jalani bersama. Jadi inti dari kegiatan kita ini, tujuan akhirnya adalah perubahan mindset. Ya, kita mau mengubah mindset. Itu tujuan akhirnya. Jadi kita tidak mengejar hasil di akhir, tidak. Kalau kemudian di akhir dari kegiatan P5 ini, dalam bagian tindak lanjut, kamu bisa menghasilkan sesuatu, silakan, dibuka ruang itu. Tetapi tidak lalu menjadi sebuah tuntutan. Karena yang penting dari kegiatan ini adalah bagaimana mindset Anda berubah. Nah, untuk tidak berlama-lama, yang muda yang punya usaha, saya mempersilakan Ibu Santi untuk memperkenalkan diri dan setelah itu menyampaikan materi.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan baik dari Umi maupun Memita. Selamat pagi buat semua. Ya, pada kesempatan ini saya dipercayakan untuk sharing pengalaman buat adik-adik sekalian. Sharing pengalaman ini lebih fokus ke wirausaha dan fokus lagi ke usaha kuliner. Perkenalan dulu deh. Kata orang kalau tak kenal maka tak sayang. Iya. Nama lengkap saya Cerisyanti Melani Cuanda. Dan pasti di sini ada yang pasti sebagian besar yang kenal sama saya. Ya. Biasa saya disapa dengan nama Cerisyanti. Iya, terima kasih. Oke, mari kita lanjut ya setelah berkenalan. Untuk usaha kuliner, karena adik-adik masih SMA, materinya yang sederhana saja. Ada 3 yang akan kita bahas hari ini. Pertama, apa itu kuliner? Yang kedua, tahap apa saja sih menjadi pengusaha kuliner? Dan yang ketiga, bagaimana kita memulai usaha kuliner? Pada ibu, bagaimana ibu mengatasi, pasti kan ada jatuh bangun, pasti ibu pernah mengalami seperti depresi, stres, bahkan menyerah. Nah, itu bagaimana ibu bisa mengatasi itu semua dan bangkit lebih tinggi lagi menurut pengalaman ibu? Terima kasih. Baik, dalam dunia usaha tidak ada yang enak-enak, pasti ada yang tidak enaknya. Dari yang tadi teman kita sampaikan, apa sih motivasinya? Kalau suatu usaha kuliner ya bisa bertahan selama 3 tahun. Nah, tadi kan ada refleksi, evaluasi. Ya, anak-anak sekalian yang di depan ini adalah narasumber kita, yaitu Bapak Ronald Ethel. Beliau merupakan salah satu anak muda yang sukses. Kemudian beliau juga merupakan salah satu alumni SMA Sanata Karya Langgur. Berikan aplaus untuk Bapak Ronald. Iya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama memang saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mempercayakan saya untuk berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan kepada saya punya adik-adik terkasih ini. Bahwa benar, puji Tuhan, saya adalah alumni SMA Sanata Karya Langgur tahun 2002. Tadi sudah diperkenalkan, Beta Ronald Ethel asal dari Desa Nyomov. Saat ini bekerja sebagai ASN Kabupaten Maluku Tenggara yang berdinas di Dinas Kominfo Kabupaten Maluku Tenggara. Ya, dan puji Tuhan saat ini juga dipercayakan untuk mengelola destinasi wisata Pantai Ngorblat. Kalian tahu Pantai Ngorblat? Tahu. Ya. Saya dipercayakan bertugas sebagai ketua destinasi wisata Pantai Ngorblat sejak tahun 2020. Kali ini hari ini kita akan diminta untuk membawa tentang usaha wisata. Usaha wisata. Yang muda yang punya usaha. Ini tema sangat menarik. Tapi sebelum kita sharing lanjut, pertama kita juga bangga bisa berdiri di depan calon-calon pemimpin masa depan daerah ini. Aku mau bilang begini, adik-adik ini merupakan generasi emas di bumi Lampung Bali. Oke? Adik-adik ini generasi emas. Kenapa generasi emas? Karena angkatan kakak dong ini sekarang ini lagi bekerja bukan main-main, bekerja sekuat tenaga untuk memajukan potensi di Kabupaten Maluku Tenggara. Potensi Maluku Tenggara untuk masa depan generasi adik-adik yang luar biasa ke depan adalah pariwisata. Itu adalah orasi jika aku menjadi. Orasi jika aku menjadi. Nah, bagian ini kita kemas dalam kegiatan yang disingkat TWS. TWS itu apa? Think, Write, and
share. Jadi berpikir, menulis, dan berbagi, sharing. Masing-masing akan dibagikan satu lembar kertas post-it, lalu Anda diberikan kesempatan untuk berpikir dan merenung. Kira-kira kalau saya tamat dari sekolah ini, saya mau membuka usaha apa? Lalu kemudian silakan menuliskannya di kertas post-it yang dibagikan. Ya, ditulis. Saya mau membuka usaha. Tulis nama. Jangan lupa nama, kelas di kertas post-it itu. Tulis nama, kelas, lalu jenis usaha apa yang kamu mau geluti. Jenis usaha apa? Lebih spesifik ya, lebih spesifik. Kalau jasa, jasa apa? Tulis lebih jelas di situ. Nanti sebentar di kertas peran yang sudah disediakan saya. Ditempel di sini ya, berdasarkan kategori. Kalau kamu buka usaha pijat tradisional, berarti ini kategorinya jual jasa, maka kamu tempel kertasnya di jasa. Oke? Ayo, silakan. Yang sudah selesai, tempel di depan sesuai kategori masing-masing. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian berikut. Sharing. Atas nama Virgilio Telmasa, tampil ke depan. Virgilio mewakili kelompok minuman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Virgilio Telmasa. Mohon maaf, sebenarnya impian terbesar saya adalah menjadi bagian dalam akademi kepolisian. Tetapi setelah proyek kelima tadi dari pemateri, saya berpikir bahwa setelah saya menjadi akademi kepolisian, saya akan membuka salah satu kuliner minuman, yaitu es kelapa muda dari Debut. Luar biasa banyak. Jadi Pak Ones tadi sudah hitung sekitar 46 orang untuk kuliner. Maka dibagi 3. Kuliner dibagi 3 menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok minuman kita satukan saja, 1. Lalu untuk dua kelompok yang lain, ya karena sedikit ya pasti masing-masing ya. 1 kelompok untuk kelompok kerajinan, 1 kelompok untuk kelompok jasa. Nah, kita sekarang berkumpul di dalam kelompok masing-masing. Duduk berkelompok. Apa yang dibuat dalam kelompok? Harap dengar. Sekarang kamu memilih tempat usaha yang besok dikunjungi.
Tentukan sekarang. Sekarang tentukan tempat usaha yang besok kamu kunjungi. Oke, silakan diskusikan dalam kelompok ya. Kamu mau kunjungi di mana? Sesudah ini kamu laporkan ke kami. Saya dengan Polres, silakan laporkan. Kelompok kamu mau kunjungi ke mana? Selamat pagi semua. Bagaimana kabar? Ya. Jadi hari ini kita akan masuk pada kegiatan hari kedua. Kegiatan hari kedua ada beberapa hal yang akan kita lalui, ya. Yang pertama, pada kesempatan ini setiap kelompok disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan nanti pada saat kunjungan di tempat usaha yang sudah kamu tentukan. Untuk mendapatkan informasi juga ada observasi, mengamati segala proses yang ada di tempat tersebut, bagaimana pelayanan. Konsistensi itu penting. Potong dalam usaha itu konsisten itu penting. Orang bilang bagaimanapun kita harus konsisten dengan apa yang penting. You know that I got your number all night. I'm always on your team, I got your back, alright. Taking all chances if it treats you right. I wanna put you into the spotlight. It's the feeling from the night when you've been holding back all it takes. All you know is